Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul dalam sebuah majelis yang dalam sebuah riwayat disebutkan, jika di dalam majelis itu berkumpul orang-orang yang saling mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran, di dalam majelis itu dibacakan Al-Quran, maka malaikat ikut berkumpul mendoakan orang-orang yang ada di dalam majelis itu. Ya, mudah-mudahan majelis kita ini menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita berkumpul malam ini di malam yang penuh berkah, di bulan yang penuh berkah, bulan yang sudah lama kita rindukan. 2 tahun nunggu bisa itikaf bareng ya Pak ya. Sejak Covid menyerang kita agak sulit untuk itikaf, tapi alhamdulillah ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bisa berkumpul. Kita mulai dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga keluarga kita, sanak saudara kita, handai taulan kita, semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kelimpahan rezeki, serta keberkahan dalam usia. Illa hadiniya wa niyatin kulli hati salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi satu tahapan dalam kehidupan kita di mana kita bisa tumbuh berkembang menjadi lebih baik, menjadi lebih bertakwa dan lebih berdaya, sebagaimana ayat yang sering kita baca ketika Ramadan tiba, yang ujungnya itu la'allakum tattaqun, ya, kutiba alaikumusiyam, gitu kan. Ujungnya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita lebih bertakwa, bukan hanya sekedar lebih bertakwa, tapi lebih berdaya. Kenapa kita harus lebih berdaya? Supaya kita bisa berbuat banyak untuk umat ini. Saya ingin berbicara malam hari ini bagaimana caranya. Bagaimana caranya kita bisa terus tumbuh menjadi lebih baik, menjadi lebih bertakwa, terus meningkat. Karena kata Rasulullah SAW, kalau hari ini kita masih sama saja dengan kemarin, rugi kita, sama aja rugi. Maka hari ini harus lebih baik dari kemarin. Bukan saya lebih baik dari antum, bukan saya lebih baik dari orang lain, tapi saya hari ini harus menjadi lebih baik dari saya yang kemarin, dan saya besok harus menjadi lebih baik dari saya hari ini. Bagaimana caranya agar kita terus tumbuh? Ya, kalau ilustrasi Ramadan ini ibarat kepompong ya. Pernah lihat ulat mau makan daun, jijik, tapi kemudian dia menjadi kepompong, berdiam di dalam kepompong untuk jangka waktu tertentu. Kemudian dia berusaha keras, pada waktunya keluar dari kepompong, lalu keluar menjadi kupu-kupu. Indah kan? Dari ulat yang menjijikkan kemudian jadi indah. Mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan ini menjadi pribadi yang jauh lebih indah, jauh lebih baik. Caranya yang pertama, saya menyebutnya sebagai muahadah. Ini pertama, Pak. Ya, dengan muahadah ini langkah pertama kita bisa terus tumbuh setiap hari. Muahadah itu adalah dengan senantiasa mengingat perjanjian, mengingat dan mengokohkan janji kita. Jadi waktu kita masih di dalam rahim ibu kita, itu kan kita sudah
berjanji waktu itu ketika Allah bertanya, apakah aku Rabbmu? Kalau bala syahidna, kan kita menjawab, iya benar, aku menjadi saksi. Jadi pada waktu itu kita sudah berjanji, ya, ketika kita lahir, makanya disebut bayi yang lahir itu fitrah. Karena bayi yang lahir itu lahir dengan tauhid, lahir dengan kesaksian bahwa Rabbnya adalah Allah. Maka kehidupan dunia inilah yang akan menguji apakah dia konsisten pada janjinya itu. Makanya dunia ini disebut ujian. Ya, itu. Ingat perjanjian. Kita juga mengingat janji ketika di dunia ini yang sering kita ulang-ulang, Pak. Selalu kita ucapkan janji itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Janjikan kita bahwa sesungguhnya segala apapun yang kita lakukan di dunia ini, segala perbuatan kita, sholat kita, amal-amal kebaikan kita, semuanya lillahi rabbil alamin. Nah, tinggal sekarang kita jujur atau tidak pada hati kita, pada niat kita bahwa semua yang kita lakukan ini adalah semata-mata untuk Allah saja. Sholat kita, infak yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, apapun itu, termasuk menyingkirkan duri jalan itu kan kebaikan. Termasuk kita berwajah ceria, menampakkan senyum di depan saudara-saudara kita, memberi kebahagiaan di dalam hati saudara-saudara kita, itu sedekah, itu amal soleh, itu kebaikan. Dan semua itu harus bermuara kepada ketulusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan selalu mengingat janji inilah kita akan beraktivitas setiap hari. Apapun yang kita lakukan, ketika kita bekerja, ujungnya adalah lillahi ta'ala. Ketika kita melakukan sesuatu, ujungnya adalah lillahi ta'ala. Dengan demikian kita akan punya filter ketika akan melakukan sesuatu, apakah ini perbuatan yang diridhoi oleh Allah atau tidak. Iya kan? Kita juga berjanji dalam setiap sholat kita ungkap, kita ucapkan doa. Janji itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kan? Hanya kepada Allah lah kita beribadah dengan penuh ketundukan, dan hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan dan perlindungan. Ini janji yang kita ucap, yang harus kita realisasikan, bahwa kita betul-betul hanya meminta dukungan, pertolongan, perlindungan kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Hanya beribadah kepada Allah saja. Dengan demikian, kita menolak segala bentuk peribadatan kepada selain Allah, segala bentuk ketundukan kepada selain Allah. Apakah itu minta tolong misalnya kepada benda-benda keramat, kepada air yang dijampi-jampi, kepada keris leluhur yang udah 100 turunan. Kita sudah janji, kita hanya akan minta tolong sama Allah gitu. Nah, itu yang kita buktikan dalam perjalanan hidup kita. Ya, itu janji kita sama Allah. Banyak, kita ini punya janji banyak. Kita juga pernah janji dulu sama ayahnya istri kita. Ingat nggak? Waktu dia mengatakan, aku nikahkan engkau dengan anakku. Kan waktu itu kita semangat bener jawabnya itu, saya terima. Kagak bener. Itu kan artinya saya menerima semua tanggung jawab untuk mendidik, menjaga anak perempuan ini gitu. Nah, ini sekarang jadi tanggung jawab kita untuk menjaga itu gitu. Nah, ini kita realisasikan, jangan sampai karena pika sebelen gitu sering kita marah-marah, padahal kita dulu sudah berjanji itu, kan kita urus ini bener-bener ini sampai masuk surga bareng-bareng gitu. Makanya seorang pujangga ada bilang begini, dia bilang, kalau awan hitam menggunung di atas kepala, jangan larang hujan untuk turun ke bumi. Ya. Kalau angin bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering untuk berguguran. Kalau senyum selalu mekar di hatiku, jangan larang aku untuk selalu rindu dan setia padamu. Wah, gitu. Jadi ya begitulah ya, terima, sayangi istri kita apa adanya. Udah janji loh kita.
Nah itu yang pertama ya, menginginkan janji. Termasuk kita kalau nanti misalnya jadi pemimpin, jadi pejabat gitu, itu kan punya janji kita. Apalagi di era sekarang, di era dimana semuanya serba dipilih. Presiden dipilih, gubernur dipilih, bupati dipilih, banyak janji itu sebelum dipilih. Setelah dipilih, punya janji kita. Ini yang pertama ya. Kalau kita senantiasa mengingat dan mengokohkan janji itu, insya Allah kita akan terus tumbuh, akan terus membaik setiap hari. Yang kedua, setelah yang pertama ya, muahadah dengan mengingat-ingat janji kita, perjanjian kita. Yang kedua adalah muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi, merasa diawasi. Apa yang terjadi kalau misal Bapak berada di satu tempat, itu tahu bahwa Bapak sedang diawasi, banyak CCTV, pasti kita hati-hati, tidak akan melakukan kesalahan, tidak akan melakukan pelanggaran, tidak akan melakukan kecurangan. Nah, muraqabah ini adalah kita merasa diawasi oleh zat yang tidak mungkin luput, tidak mungkin lalai, yang maha mengetahui segala sesuatu. Bahkan kita simpan di lubuk hati kita yang paling dalam sekalipun, Allah tahu. Allah tahu. Semut hitam di atas batu hitam di tengah malam gelap, tahu gitu. Nah, kita merasa gitu ya, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada, apapun yang kita lakukan. Dengan perasaan selalu diawasi ini, maka kita akan terjaga. Mau melakukan kecurangan, misal salah satu kecurangan yang umum terjadi kita, dan itu sudah cukup tegas ya, apa namanya, larangannya itu mencurangi timbangan di pasar-pasar itu, curangi timbangan, takarannya itu dicurangin, itu kan nggak boleh, itu berat itu. Ya, dalam aplikasi kita sekarang, di dalam dunia modern ini kan mencurangi timbangan itu banyak modelnya. Banyak modelnya. Kalau dulu kan timbangannya cuman 1 kilo itu kan beratnya pakai bandul ya. Kalau sekarang kan macam-macam. Misalnya nih, kita utak-atik peraturan. Karena kita punya kebijakan, aturan kita utak-atik gitu. Sehingga itu menguntungkan kita dan merugikan orang lain. Itu mencurangi timbangan. Nah, kalau kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan melakukan itu. Karena kita tahu ada Allah yang melihat. Ini langkah kedua yang membuat kita terus tumbuh. Pasti kita membaik. Karena setiap satu unit waktu yang kita gunakan, kalau tidak kita gunakan untuk kebaikan, pasti untuk sebaliknya. Nah, kalau kita tahu bahwa waktu kita diawasi oleh Allah, apapun yang kita lakukan ini diawasi oleh Allah, pasti kita hati-hati. Umar ditanya, apa itu takwa? Takwa itu seperti seolah-olah engkau berjalan di jalannya penuh duri. Karena hati-hati itu supaya tidak tertusuk ya, kira-kira begitulah. Nah, dengan adanya muraqabah ini, dengan adanya perasaan selalu diawasi oleh Allah ini, maka akan melahirkan yang namanya ma'iyatullah. Akan melahirkan apa yang disebut dengan ma'iyatullah. Ma'iyatullah itu kebersamaan Allah. Kebersamaan Allah. Makanya kita kan berdoa ya. Salah satu doa kita itu meminta agar Allah tidak meninggalkan kita. Ya Allah nggak meninggalkan kita, kitanya aja kadangnya lupa gitu. Kitanya meninggalkan. Nah, dengan adanya muraqabah ini, maka akan lahir ma'iyatullah, kesertaan Allah. Kalau Allah sudah bersama kita, maka perlindungan dan dukungan Allah itu bersama kita. Sebagai contoh misalnya, kita ingat kisah Rasul dan Abu Bakar ketika dikejar, kemudian bersembunyi di dalam gua. Ingat ya kisahnya ya. Kan itu yang mengejar itu sudah sampai di depan gua tuh. Sampai-sampai Abu Bakar itu ketahuan ini kita. Pasti ketahuan.
Kan udah kelihatan itu. Tapi kata Rasul enggak, insya Allah Allah bersama kita. Dan Allah melindungi dengan mengirim apa? Laba-laba. Laba-laba. Ditutup pintu gua itu dengan sarang laba-laba. Kata mereka nggak mungkin ada orang di dalam situ. Selamat. Kesertaan Allah, perlindungan Allah. Contoh yang kedua misalnya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, kemudian mentok di depan laut kan, depan laut. Belakang Fir'aun dan bala tentara mengejar, gak ada tempat untuk lari lagi. Para sahabat Nabi Musa waktu itu sudah hampir putus asa. Kita pasti ketangkep, pasti dibunuh. Tapi Masya Allah luar biasa ya Nabi Musa, keyakinannya kepada Allah. Ma'iyatullah. Ustaz, Assalamualaikum. Ma'iyatullah. Nabi Musa katakan, kalau tidak, sekali-kali tidak, Rabbku pasti akan menolongku. Luar biasa. Keyakinannya luar biasa. Sekali-kali tidak, Rabbku pasti menolongku. Betul, pada saat itu Allah memberi perintah kepada Nabi Musa agar memukulkan tongkatnya ke laut. Maka laut itu terbelah. Nabi Musa dan para sahabat melewati laut. Fir'aun dan bala tentaranya mengejar, kemudian laut kembali tertutup. Tenggelam semua di situ. Ma'iyatullah, kesertaan Allah. Banyak kisah-kisah yang lain kalau kita lihat. Atau misalnya kalau kita mundur ke belakang kisah Nabi Ibrahim. Ingat ya kisah Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, dibakar kan? Kebakar nggak Nabi Ibrahim? Tidak. Apinya menjadi dingin. Masya Allah. Nah, jemaah sekalian, itu sangat mungkin terjadi ketika ya kita konsisten gitu ya, setia kepada janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada kesertaan Allah kepada kita. Makanya kalau kita lihat para nabi, para rasul, orang-orang soleh terdahulu itu ya, nggak pernah punya rasa takut, nggak pernah punya rasa khawatir, karena dia tahu Allah pasti akan menolongnya. Banyak kisahnya Pak. Saya ambil kisah satu lagi lah misalnya ya. Dan Allah itu ya kalau ingin menolong kita, ketika Allah itu menolong kita, Allah pasti akan kirimkan, entah itu manusia, bisa juga bukan manusia, yang Allah kirimkan untuk menolong kita. Ketika Rasul dan para sahabat diboikot pada perang apa tuh? Diboikot, tidak bisa ini. Apa yang Allah kirimkan? Allah kirimkan angin untuk menolong. Porak-porandakan kan semua, menang mereka. Bisa. Pada perang Badar misal, dengan jumlah yang sangat tidak berimbang, 300 versus 1000 ya, nggak berimbang. Allah menolong Rasul dan orang-orang beriman pada waktu itu dengan mengirimkan ribuan malaikat yang datang bergelombang. Minal malaikati murdifin, kan datang bergelombang. Kuncinya satu, kita setia pada janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muahadah, muraqabah. Yang ketiga yang ketiga muhasabah. Jadi sudah 3M. Muahadah, muraqabah, muhasabah. Muhasabah itu adalah evaluasi diri, menghisap diri gitu ya. Hisaplah dirimu sebelum nanti dihisap di yaumil akhir. Sebetulnya ada satu kebiasaan yang harus kita bangun ya, dan ini Masya Allah ya, di bulan Ramadan ini ada kesempatan kita. Sebelum tidur itu kita muhasabah, evaluasi nih, satu hari dari tadi bangun sampai kita mau tidur ini gitu, kesalahan-kesalahan apa yang kita lakukan hari ini, istighfar, mohon ampun, dan kita janji besok nggak kita ulangi lagi. Nah, dengan punya daftar checklist seperti itu, kita akan terus tumbuh,
akan membaik. Kita tahu hari ini saya melakukan kesalahan, ini. Hati kita menjadi tidak tenang. Karena salah satu ciri dosa itu, ciri maksiat itu membuat hati tidak tenang, membuat kita gelisah. Nah, dengan muhasabah kan kita mengukur hari ini, ya Allah, kenapa ini, masya Allah. Suatu hari nanti bumi tempat kita tinggal ini akan diguncangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan guncangan yang amat dahsyat. Diceritakan tuh izza zulzilatil ardu zilzalaha, bumi digoncangkan dengan goncangan yang sedahsyat-dahsyatnya, bahkan gunung-gunung tuh hancur berterbangan seperti anai-anai. Pada hari itu manusia diperlihatkan catatan amalnya ketika di dunia, catatan baik, catatan buruk, tidak ada satupun yang luput. Dan tidak ada satupun yang bisa menolak. Semua menjadi saksi pada hari itu. Tangan jadi saksi, mata jadi saksi, kaki semua bersaksi. Bersaksi di hadapan hakim yang tidak bisa diintervensi, hakim yang nggak bisa disuap, hakim yang maha adil. Di sini bisa nyuap, di sini hakim bisa ditekan, tapi nanti tidak bisa. Pada hari itu semua. Nah, inilah, jangan sampai pada hari itu kita menyesal karena catatan keburukan kita lebih banyak daripada catatan kebaikan kita. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki diri. Alhamdulillah, makanya waktu bangun tidur itu kan kita doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberi kesempatan oleh Allah, masih ada waktu bagi kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita dan mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang banyak, yang mudah-mudahan kebaikan-kebaikan kita itu cukuplah untuk mengimbangi beratnya kesalahan-kesalahan kita. Karena nggak mungkin kita ini nggak punya salah, nggak mungkin kita ini nggak punya khilaf gitu ya. Yang terakhir 4 ya, muhasabah, muraqabah, apa tadi? Muhasabah, muahadah. Yang terakhir muaqabah. Nah, ini sebetulnya konsekuensi yang kita buat kepada diri kita ketika kita lalai. Muaqabah itu pemberian sanksi ya, sanksi. Jadi ketika kita sudah janji, kemudian Allah mengawasi kita, tapi kemudian karena kelemahan kita ya, pemahaman kita kalah oleh nafsu pada waktu itu, ya kan? Kita ini kan kadang menang, kadang kalah melawan nafsu kita ini, nggak selalu menang. Pas kita kalah gitu ya, futur gitu, melakukan kesalahan dan sebagainya. Ketika kita mengevaluasi itu, kita tahu ini kita salah, lalu kita berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan itu dan memberi iqab kepada diri kita yang cukup keras supaya tidak mengulangi itu lagi. Samalah kadang-kadang kalau anak kita nakal melakukan kesalahan kan kita hukum dia. Kenapa kita tidak menghukum diri kita sendiri ketika kita melalaikan komitmen yang kita buat sendiri gitu. Nah, itu namanya muaqabah. Ini contoh misalnya ya, Masya Allah ya, orang-orang terdahulu itu luar biasa. Umar Ibn Khattab itu pernah terlambat sholat berjamaah. Memang ini levelnya luar biasa, tinggi banget. Terlambat sholat berjamaah. Jadi ketika sampai di masjid, orang-orang udah keluar, udah selesai sholat. Nah, terlambatnya itu karena sebelum ke masjid itu dia ngelihat kebunnya dulu. Mungkin lagi bagus-bagusnya kayaknya kebunnya itu, tertarik ya. Kelamaan sampai telat soalnya. Apa yang dikatakan oleh Umar? Aduh, aku menyesal, aku rugi, maka kebunku aku infakkan untuk umat. Jadi kebunnya yang dia cintai itu, yang dia senengin itu,
yang membuat dia terlambat sholat itu diinfak gitu. Sebagai bentuk ikopnya, hanya karena terlambat tuh itu. Luar biasa ya, Masya Allah. Ini jauh banget level kita. Itu apa? Kelalaian ya. Kalau kita lihat misalnya ada lagi lah kisah di masa lalu itu. Memang para sahabat ini luar biasa ya. Kisah-kisah mereka ini menginspirasi kita. Misalnya kisah Ka'ab bin Malik. Ini kan sahabat luar biasa, Ka'ab bin Malik ini. Satu ketika ada mobilisasi untuk berangkat jihad, dia terlambat. Bukan nggak berangkat, mau berangkat, kayak kita lah mungkin ya, jam 4, oh masih jam 3 ntar deh, kan gitu. Karena merasa persiapan dia sudah lengkap, sudah cukup, kuda sudah disiapin, pakaian perang udah disiapin, padang udah disiapin, udah siap lah, udah tinggal berangkat gitu. Ntar deh, tunggu, ntar deh. Tahu-tahu pasukan udah berangkat, tinggalan, nggak ikut dia. Ketika pasukan pulang, orang-orang munafik beralasan lah, banyak alasan gini-gini, tapi dia nggak mau beralasan, ngadep ke Rasul. Terus terang memang terlambat dia, lalai. Dihukum 50 hari ya, kalau 50 hari diisolasi. Kita kemarin diisolasi seminggu aja pusing ya. Padahal diisolasi kita tuh dikasih makan loh. Ini diisolasi itu nggak ditegur, bahkan istrinya juga nggak negur. Tuhan bayangin itu, gimana rasanya itu. Dan luar biasanya di tengah situasi psikologis yang berat seperti itu, ya, dia ditawarin oleh musuh. Tuh, kamu udah nggak diaku oleh Muhammad, nggak diaku lagi oleh Isa. Gabung ke kita, tapi dia nggak gabung. Tetap dia teguh pada keyakinannya, pada keimanannya, sampai kemudian berakhirlah. Itu hukuman. Ibu sekalian, kalau kita mau tumbuh, ya, mau membaik terus, ya, setiap hari, kita juga harus berani melakukan ini pada diri kita. Janji nih misal, biasanya kan kalau mau Ramadan itu kita ini banyak janji. Saya juga termasuk banyak janji. Karena pengalaman banyak janji nggak terrealisasi, jadinya sekarang saya nggak banyak janji. Ya, saya ingat tuh anak-anak saya juga janji sampai ditulis tuh di tembok itu, mau khatam 5 kali. Wah, hewan banget saya. Tahun lalu juga nggak terrealisasi ini. Itu kan sampai ditulis Pak, di tembok itu ada tuh, anak saya tuh ditempel. Puasa pertama masih semangat itu dia, checklist. Kesini kan, tarawehnya juga udah mulai ngantuk-ngantuk. Udah nggak seperti hari pertama. Nah, kita harus terapkan itu. Kalau kita janji mau tilawah 1 juz 1 hari, kalau nggak tercapai apa konsekuensinya? Nah, ini kan untuk melatih jiwa kita ya. Dan menurut teori katanya sih, kalau kita mengulang kebiasaan itu 30 kali ya, 30 hari itu bisa jadi habit. Makanya saya secara pribadi itu nggak mentargetkan banyak khatam, tapi saya mentargetkan konsisten, berulang. Karena kalau itu kita ulang-ulang terus konsisten selama 30 hari, pasca Ramadan itu jadi kebiasaan. Misal, setiap sholat subuh 15 menit baca Quran, nggak berhenti. 15 menit, nggak berhenti, terus saja. Nggak ada putus sampai 30 kali. Nanti setelah 30 hari berikutnya itu jadi kebiasaan. Jadi fisik kita ini punya yang namanya muscle memory, kalau kata orang barat ya, muscle memory. Dia punya, begitu kebiasaan itu terbentuk, kita nggak perlu berpikir lagi, otomatis dia akan begitu. Kayak kita kalau bangun tidur langsung ke kamar mandi, langsung pipis, itu kan nggak dipikir lagi sama kita, udah otomatis gitu, karena udah jadi kebiasaan. Nah, ini kebiasaan ini bisa kita bentuk. Begitu setelah sholat subuh langsung baca terus, nanti 30 kali ulangan, setelah 30 hari itu jadi kebiasaan. Awalnya mungkin 15 menit itu hanya beberapa lembar karena berat kan, tapi lama-lama karena itu udah jadi kebiasaan, jadi cepat Pak, jadi cepat.
Baca Quran 1 juz, kalau surat-surat yang jarang kita baca ya, misalnya Al-Baqarah, lama bacanya, hampir sejam loh. Hampir sejam. Tapi kalau surat-surat yang sudah kita hafal, setengah jam. Kebiasaan. Nah, ini kesempatan Ramadan ini untuk membangun kebiasaan. Bangun jam 3. Terus kita qiyamul lail gitu kan. Bangun jam 3. Terus saja berulang 30 hari, saya yakin jadi kebiasaan. Sehingga ada progres pasca Ramadan itu, enggak kayak SPBU. Nol lagi ya Pak. Habis Ramadan nol lagi ya Pak. Nggak gitu. Dia udah habit tuh. Alhamdulillah nih Ramadan tahun ini kita dapat kebiasaan baru tilawah, dapat kebiasaan baru qiyamul lail. Nanti Ramadan tahun depan dapat kebiasaan baru apalagi gitu. Terus tunggu insyaallah. Ya mudah-mudahan dengan 4 hal ini ya. Oh, satu lagi. Mujahadah. Sungguh-sungguh. Nah, yang semua itu tadi akan terrealisasi kalau memang kita sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Jadi bukan cuman sekedar ngomong doang. Gitu. Pidato berapi-api. Wow. Udah gitu ya nggak dikerjain. Nggak jadi apa-apa. Kita tidak akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Enggak. Kita hanya akan mendapatkan apa yang kita usahakan. Rumusnya itu. Kita nggak akan mendapatkan apa yang kita harapkan, tapi kita akan mendapatkan apa yang kita usahakan. Kalau nggak kita usahakan nggak bisa dapat. Harus kita usahakan. Sungguh-sungguh, manjadah, wajadah. Wallazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Jangan khawatir kita nggak tahu bagaimana caranya, karena Allah sudah berjanji. Wallazina apa tuh? Bukan. Kalau kita itu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan ajarkan apa-apa yang tidak kita ketahui. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, kata Allah. Jadi mungkin kita ini punya keinginan gitu ya, sesuatu, dan sesuatu itu kita yakin ini memberi dampak kebaikan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita, bagi agama kita, memberi dampak kebaikan gitu. Tapi kita nggak tahu gimana caranya. Ketika kita sungguh-sungguh ya, dan betul-betul memang tulus gitu, nanti Allah akan kasih tahu caranya. Ini saya mau kasih satu cerita lagi terkait dengan yang ini, baru ingat. Satu ketika Khalifah mengirim pasukan untuk menaklukkan satu daerah yang agak jauh. Kirimlah pasukan ini. Ya, sebelum sampai ke daerah yang akan ditaklukkan itu, ternyata di hadapan mereka ini ada sungai besar, sungainya besar, aliran airnya juga keras. Kuda-kuda mereka ini adalah kuda-kuda perang padang pasir. Nggak pernah lihat sungai. Takut kudanya, nggak bisa nyebrang. Sama, mereka ini juga prajurit padang pasir. Di depan sungai yang keras itu mereka bingung, ini gimana cara nyebrangnya? Nggak tahu caranya. Kuda-kuda mereka juga tidak berani. Akhirnya mereka bikin tenda sepanjang sungai itu. Para komandan-komandan pasukan itu selalu musyawarah setiap malam. Mikir, gimana caranya nyebrang? Malam pertama nggak ketemu caranya. Udah pikirkan, semua prajurit juga nyari cara itu, gimana caranya nyebrang. Malam kedua kumpul, pagi-pagi kumpul, masih belum ketemu gimana caranya. Pada malam ketiga, komandannya itu mimpi, dapat ilham. Dia bermimpi bahwa kuda-kuda itu ditambatkan berjejer gitu, berjejer, diseberangin ke sungai. Ketika kumpul, pagi dia cerita mimpi itu. Ternyata beberapa komandan pasukannya lain mimpinya sama. Nah, dicoba. Ternyata kuda itu kalau sendirian nggak berani. Tapi ketika kuda itu dijejerin di sungai itu, mereka berani kuda itu. Dan kuda itu berjejer gitu supaya, dan mereka bisa nyebrang. Akhirnya bisa menaklukkan itu. Jadi ketika kita ini betul-betul sungguh-sungguh, niat kita tulus, ya benar ini untuk lillahi ta'ala, tidak ada niatannya lain, Allah akan kasih tahu caranya. Allah akan beri ilham.
kuncinya itu tadi, ketakwaan kita. Termasuk Pak, bagaimana ketika kita ini punya tanggung jawab harus memakmurkan negeri ini, bangsa ini gitu kan, nggak tahu caranya. Kalau ketakwaan kita tinggi kepada Allah, Allah akan kasih tahu nanti caranya. Kalau ana halul qura amanu wattaqu la fatahna baina adihim barakatim minas samai wal ardh, kan gitu kata Allah. Kalau kita ini soleh, baik, tulus, jujur, tidak culas, tidak suka bohong, tidak suka nipu, maka rezeki itu Allah akan keluarkan dari muka bumi. Dari bumi dikeluarkan, dari langit diturunkan, yang jauh didekatkan, yang susah dimudahkan. Ya mudah-mudahan ya kita tidak terlalu muluk-muluk lah. Ya, kita berusaha supaya diri kita menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin gitu. Nggak usah ngukur diri kita dengan orang lain. Nanti insecure kita. Oh si itu gini, nggak usah. Nah, yang kita ukur itu diri kita aja sendiri. Niat kita hari ini kita harus lebih baik dari kita yang kemarin, sampai nanti kita dapat posisi kita yang terbaik gitu. The best version of me gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin nggak terlalu panjang supaya bisa cukup istirahat, nanti kan kita mau qiyamul lail. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.